Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar Sultan Zaki dengan NIM G00251103 dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan laporan dari praktikum anatomi. Kita mulai dari laporan pertama, yaitu tentang vertebra. Jadi ada skenario seperti ini. Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Kita diminta untuk menjelaskan tentang anatomi vertebra meliputi osa, ligamenta, dan articulatio. Oke, jadi kita mulai dari osanya dulu. Jadi vertebra kita berjumlah ada 33 yang terbagi jadi 5 bagian. 7 vertebra cervical, 12 vertebra thoracical, 5 vertebra lumbal, 5 sacrum, dan 4 coccygeal. Nah, struktur utama dari vertebra itu seperti ini. Terdiri dari corpus vertebra yang ini dan arcus vertebra. Nah, di arcus vertebra ini ada beberapa bangunan seperti pedicle atau kaki-kaki ini di sebelah sini, kanan dan kiri. Lalu ada 7 prosesus, 2 prosesus transversus ini yang ini. Ada 1 prosesus spinosus yang panjang di tengah ini. Lalu ada juga 4 prosesus artikular, superior 2, inferior 2. Nah, di antara corpus vertebra dan arcus vertebra ini ada lubang ini, dan ini adalah foramen vertebrale yang nantinya akan dilewati oleh medulla spinalis. Nah, bagian corpus vertebra ini dia adalah bagian yang menopang berat tubuh kita. Dia semakin ke inferior ukurannya akan semakin besar, karena semakin ke inferior dia akan beban yang ditanggung oleh tubuh kita itu akan semakin berat. Nah, lalu kita akan ke vertebra cervical yang pertama. Jadi di vertebra cervical ini ada yang tipikal, ada yang atipikal. Nah, yang atipikal itu yang pertama adalah yang ini nih, yang bawah ini adalah C1, cervical 1, ini namanya os atlas. Os atlas ini dia punya ciri-ciri, dia nggak punya korpus. Prosesus spinosus dia juga nggak punya. Di sini dia punya fovea dentis. Nah, foramen vertebralnya juga ini terlihat besar ya. Terus selanjutnya atipikal yang kedua itu adalah os aksis atau C2. Itu yang ini. Nah, dia itu ciri-cirinya punya apex dentis. Apex dentis itu yang ini, yang kayak penonjolan ini. Lalu di sininya ada facies articularis posteriornya. Terus prosesus spinosusnya ini juga besar dan dia bifida. Bifida itu kayak bercabang dua kayak ini, kan terlihat seperti bercabang dua. Lalu atipikal yang ketiga yaitu ada di C7, prominent. Nah, ini ciri-cirinya gampang. Dia prosesus spinosusnya sangat besar ya, ini sangat menonjol. Terus prosesus transversariumnya ini ada besar, tapi dia foramen transversariumnya itu kecil. Foramen transversariumnya ini nanti akan dilewati oleh vena vertebralis. Lalu kalau yang tipikal itu dari C3 sampai C6, itu yang ini. Dia ciri-cirinya prosesus transversusnya ya punya foramen juga, foramen transversarium. Tapi yang ini dilewati oleh arteri dan vena vertebralis. Kalau yang ini tadi kan cuma vena vertebralis saja, yang ini ada arterinya juga. Terus korpusnya ini kecil dan lebar, spinanya bifida, kelihatan ini kan bifida bercabang gini. Terus foramen vertebralnya ini juga lumayan besar. Lalu sekarang kita ke vertebra thoracical. Nah, vertebra thoracica ini ciri-cirinya korpusnya ini berbentuk seperti jantung. Nah, foramen vertebralnya ini bulat ya, atau seperti bulat sini. Terus prosesus spinosusnya itu dia panjang. Terus khusus untuk thoracica yang ke-12, prosesus transversusnya itu terbagi jadi 3 tonjolan. Yaitu ini tuberculum superior atau prosesus mammillaris. Ada juga tuberculum inferiornya atau prosesus accessorius, sama ada dia tuberculum lateralisnya nanti. Nah, di vertebra thoracica itu nanti akan berartikulatio dengan costae ya.
Jadi akan ada yang berartikulatio dengan fovea costalis superiornya, ada juga yang berartikulatio dengan fovea costalis processus transversumnya. Kalau yang ke costalis superior inferior itu nanti dia dengan caput costeinya, kalau yang ke processus transversumnya itu dia tuberculum costeinya. Sekarang kita ke vertebra lumbal. Vertebra lumbal ini ciri-cirinya korpusnya besar kayak ginjal, tidak memiliki foramen transversarium, terus foramina vertebranya kayak segitiga, ini kan seperti segitiga ya. Terus pedikulusnya kuat, laminanya tebal. Khusus untuk lumbal 5 ini dia punya processus spinosusnya kecil, bagian ventral korpusnya lebih rendah dari bagian dorsal, terus kadang dia melekat pada sakrum. Nah, terus kita ke os sakral ya. Di vertebra sacralis ini mana tadi? Ada promontorium, ada linea transversa, ada foramina sacralia anteriola. Nah, foramina sacralia anteriora ini dia nanti akan dilewati oleh arteri sacralis lateralis. Terus juga ada facies auricularis, ada crista sacralis mediana, ada crista sacralis medialis, ada foramina sacralia posteriola, ada crista sacralis lateralis. Terus ini vertebra coccygeal, ada 4 tulang ya, vertebra coccygia 1, coccygia 2, coccygia 3 dan 4. Di sini ada cornucoccygeum, ada vertebra coccygia 1. Oh, ini dari vertebra coccygia 1 ini tadi. Sekarang kita bahas tentang ligamentanya. Oke, jadi ligamentanya itu ada yang pertama adalah ligamentum longitudinal yang anterior. Ini dia akan berjalan dari facies pelvina sacrum sampai ke tuberculum anterius cervical 1 dan bagian anterior foramen magnum. Nah, ligamentum ini menutupi bagian anterior dan lateral dari vertebra. Fungsinya buat mencegah hiperekstensi dari kolomna vertebra dan menjaga kestabilan. Terus yang bagian sininya ini juga ada ligamentum longitudinal posterior atau posterior. Nah, ini dia tuh merupakan ligamentum yang ukurannya tuh lebih kecil dan lebih lemah dibanding yang tadi sebelumnya, longitudinal anterius. Dia tuh berjalan dari canalis vertebralis di bagian posterior, corpus vertebra, dan posterior discus invertebralis dari VC2 sampai sakrum. Nah, fungsinya itu buat mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior dan juga punya reseptor nyeri yang cukup banyak. Terus ada ligamentum supraspinale, itu yang ini nih. Nah, itu dia merupakan ligamentum yang menghubungkan ujung-ujung dari processus spinosus dari C2 sampai sakrum. Nah, di atas VC2 ini ligamentum supraspinale itu akan bergabung dengan ligamentum nuchae. Nah, ligamentum nuchae itu nanti yang ini. Jadi kalau ligamentum nuchae itu dia ligamentum berbentuk segitiga kalau dilihat dari sagital ya. Terus susunan fibrosnya banyak menyebabkan ligamentum ini aman dan kuat. Terus fungsinya yaitu untuk mencegah fleksi berlebihan kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomisnya. Lalu setelah itu ada ligamentum interspinosum, itu yang ini, yang di dalam-dalamnya ini. Itu dia ligamentum ini akan menghubungkan keseluruhan dari proses spinosus yang berdekatan. Terus ada juga ligamentum intertransversaria, itu juga akan menghubungkan proses transversus yang saling berdekatan. Terus ada ligamentum flavum. Ligamentum flavum itu yang ini. Itu dia menghubungkan lamina vertebra yang berdekatan. Ligamentum flavum ini tipis dan luas.
terutama itu tersusun atas jaringan elastis dan membentuk sebagian permukaan posterior canalis vertebralis. Nah, fungsinya tuh buat mencegah pemisahan lamina saat fleksi dan membantu ekstensi region dorsal kembali ke posisi anatomis. Oke, itu ligamentumnya itu. Terus sekarang kita bahas tentang artikulationya. Jadi di artikulatio di vertebra ini pertama ada yang antar korpus vertebranya namanya artikulatio intercorporales. Terus yang antar arkusnya itu artikulatio zygapophyseales. Terus antara vertebra dengan tulang tengkorak ini vertebranya dia yang berhubungan adalah C1 ya, os atlas dan tulang oksipital. Artikulasinya itu atlanto-occipitalis. Terus antara C1 dan aksis juga ada namanya artikulatio atlanto-axialis, ada yang mediana dan lateral. Terus antara vertebra sama iga atau costae itu ada artikulatio capitis costae dan artikulatio costotransversaria. Ini yang tadi sempat dibahas juga. Terus ada artikulatio antara vertebra dengan sacrum itu juga ada, itu namanya artikulatio lumbosacralis. Terus ada juga antara sacrum sama coccygeal itu artikulatio sacro-coccygeal. Oke, sekarang kita ke laporan yang kedua tentang plexus brachialis. Ada skenario seperti ini. Seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kiri. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Nah, kita dimintai untuk menjelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis ini. Jadi plexus brachialis itu ini ya guys. Jadi plexus brachialis itu dia tuh mengakar awalnya dari vertebra C5 cervical yang kelima sampai yang ke T1 asal sarafnya. Nah, nanti dari asal saraf ini dia akan membentuk trunkus. Ada 3 trunkus superior, trunkus tengah, middle, dan trunkus inferior. Nah, superior ini dia merupakan penggabungan dari C5 dan C6. Sedangkan trunkus tengah, middle ini adalah dari C7. Kalau inferior ini C8 dan T1. Dan nanti dari 3 trunkus ini dia akan membelah jadi 2 divisi, akan ke anterior dan ke posterior. Terus nanti juga akan membelah jadi 3 korda ya. Korda lateral, yang pertama korda lateral itu dia gabungan anterior C5 sampai C7. Kalau yang posterior ini dia gabungan dari semua divisi posteriornya. Kalau yang medial ini gabungan dari anterior C8 sampai T1. Nanti dari sini akan bercabang lagi. Ada nervus musculocutaneus, ada nervus axillary, ada nervus radial, ada nervus median, dan ada nervus ulnar. Nah, nervus musculocutaneus ini dia akan menggerakkan otot lengan depan, biceps brachialis. Terus nervus axillary ini dia akan menggerakkan otot deltoid dan teres minor. Yang radial, nervus radial. Nah, yang ini dia tuh akan menggerakkan otot ekstensor lengan bawah. Sebagai otot ekstensor lengan bawah. Terus yang nervus median itu yang ini dia sebagian besar akan menggerakkan sebagian besar otot flexor lengan bawah dan tangan. Kalau yang nervus ulnar dia akan menggerakkan sebagian otot tangan dan jari kelingking sisi medial tangan. Nah, itu tadi tentang plexus brachialis, mungkin cukup. Lalu kita ke laporan yang ketiga. Ini regio femur. Nah, jadi ada skenario seperti ini. Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regio femoralis meliputi
osanya, muskulinya, dan inervasinya. Kita mulai dari osanya dulu. Os femur ini di bagian sini adalah caput femoris. Ada caput femoris atau kepala femurnya. Sini ada column femoris, di sini ada trochanter mayor, trochanter minor, di sini adalah linea intertrochanterica. Lalu di caput femoris ini, di sini juga ada fovea capitis femoris. Lalu di sini ada fossa trochanterica yang ini. Terus di bagian ini ada tuberculum quadratum. Di bagian sini ada linea pactinea. Terus kita bergerak ke diafisisnya. Diafisisnya ini yang panjang ini adalah corpus vertebra. Maksud saya corpus femoris. Nah, terus bagian belakangnya yang seperti kita lihat agak kasar ini, tengah ini adalah linea aspera. Nah, di bagian sini juga ada tuberositas glutea. Terus ini adalah linea supracondylaris yang lateral. Yang ini adalah linea supracondylaris yang medial. Lalu di sini ini ada facies poplitea. Kalau kita bergerak ke epifisis distalnya, di sini ini adalah epicondylus yang lateral. Yang sini adalah epicondylus yang medial. Lalu di tengah-tengah sini adalah facies patellaris. Lalu ini adalah condylus yang medial, ini condylus lateral. Tengah-tengah sini adalah fossa intercondylaris. Lalu kita ke muskulinya, muskuli dan inervasinya. Jadi di musculus regiofemoris ini ada dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada dari femoralis anterior. Di femoralis anterior ini yang pertama ada musculus iliopsoas. Nah, musculus iliopsoas ini dia akan terdapat dua musculus lagi ya, musculus iliacus dan musculus psoas sesuai namanya iliopsoas. Nah, di musculus iliacus ini dia nanti akan berorigo di fossa iliaca di coxae dan insersio di trochanter minor femoris. Nah, itu nanti inervasinya dia yaitu nervus femoralis. Lalu kalau musculus psoas mayor ini dia akan berorigo di processus transversus, corpus dan discus dari vertebra thoracical 12 sampai vertebra lumbal yang kelima. Nah, insersionya juga sama masih di trochanter minor femoris. Inervasinya yaitu nanti diinervasi oleh plexus lumbalis. Terus selanjutnya masih di femoralis anterior itu ada musculus quadriceps femoris. Nah, itu pertama ada musculus rectus femoris, itu yang ini. Itu dia akan berorigo di kaput lurus, di spina iliaca anterior inferior dan kaput refleksi. Itu dia nanti akan insersionya di patella dan tuberculum tibiae. Inervasinya yaitu nervus femoralis. Terus ada musculus vastus medialis, itu yang ini. Itu dia origonya ada di ujung atas dan batang femur sama septum fascia lateral dalam. Itu insersionya juga sama di patella dan tuberculum tibiae. Inervasinya yaitu nervus femoralis. Musculus vastus lateralis itu yang ini itu juga sama kayak musculus vastus medialis tadi. Origonya di ujung atas dan batang femur serta septum fascia lateral dalam, insersionya di patella dan tuberculum tibiae. Inervasinya juga sama di nervus femoralis. Terus ada musculus vastus intermedius yang ini. Itu dia origonya di facies anterior dan lateral dari batang femur, insersionya yaitu di patella dan tuberculum tibiae. Inervasinya juga masih sama nervus femoralis. Pokoknya musculus quadriceps femoris ini inervasinya sama semua sih, nervus femoralis semua. Terus masih di musculus quadriceps femoris itu ada musculus sartorius yang ini. Musculus sartorius dia origonya di sias atau spina iliaca anterior superior, insersionya di condylus medialis ostibia. Inervasinya juga masih sama nervus femoralis. Terus terakhir ada musculus tensor fascia lata, itu yang ini. Origonya juga sama di sias spina iliaca anterior superior, insersionya di condylus lateral ostibia melalui tractus iliotibialis. Nah, itu tapi inervasinya yang kali ini yaitu nervus gluteus superior. Lalu sekarang kita ke bagian femoralis medialis. Ini pertama ada musculus gracilis, itu yang ini. Itu origonya yaitu di ramus inferior os pubis dan ramus os isi.
Insersionya di facies media pars superior corpus tibiae. Inervasinya yaitu nervus obturatorius. Terus ada musculus adductor longus, itu origonya di corpus os pubis. Adductor longus itu yang ini nih. Origonya di corpus os pubis, insersionya di facies posterior femoris. Inervasinya nervus obturatorius. Lalu ada musculus adductor brevis. Adductor brevis itu yang ini. Itu origonya di ramus inferior os pubis. Insersionya di facies posterior femoris. Inervasinya yaitu nervus obturatorius. Terus ada musculus adductor magnus. Musculus adductor magnus itu yang ini. Itu dia origonya di ramus inferior os pubis, ramus os isi, dan tuber ischiadicum. Insersionya di facies posterior femoris, dan tuberculum adductor femoris. Nah, inervasinya itu nanti nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Lalu ada musculus obturator externus, itu yang ini. Itu dia origonya di facies externa, membrana obturatoria, dan ramus pubis serta ischium. Terus insersionya itu di trochanter mayor. Kalau inervasinya itu nervus obturatorius. Lalu ada musculus pectineus, itu dia origonya nanti akan ada di ramus superior os pubis. Terus insersionya ada di ujung atas linea aspera batang femur. Inervasinya yaitu nervus femoralis. Lalu kita ke femoralis posterior. Itu ada yang pertama musculus biceps femoris. Nah, musculus biceps femoris ini dibagi jadi dua. Jadi yang caput longum atau long head, sama caput brevis atau short head. Nah, bagian caput longum ini dia nanti akan berorigo di tuber ischiadicum. Terus insersionya di lateral caput fibulae. Nah, inervasinya yaitu pars tibialis dari nervus ischiadicus kalau yang caput longum. Kalau yang caput brevis itu dia inervasinya pars peroneus communis dari nervus ischiadicus. Terus ada musculus semitendinosus, itu yang ini. Itu berorigo di tuber ischiadicum. Insersionya di facies medialis tibia bagian atas. Inervasinya nervus ischiadicus. Terus ada semimembranosus, musculus semimembranosus yang ini. Itu origonya juga sama di tuber ischiadicum. Insersionya di condylus medialis tibiae. Inervasinya nervus ischiadicus. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.